Pernahkah kita terpikir saat kita meminum segelas air, kita sebenarnya sedang menelan bagian dari sejarah alam semesta yang berusia miliaran tahun? Air yang ada di tubuh kita hari ini tidak diciptakan di bumi. Ia tidak muncul begitu saja saat hujan turun. Setiap tetesnya telah menempuh perjalanan sejauh triliunan kilometer, melewati ledakan bintang yang dahsyat, menumpang pada asteroid yang membara, hingga akhirnya sampai ke bibir kita. Mari kita bongkar rahasia terbesar planet kita. Dari mana sebenarnya asal air di bumi? Kisah air kita tidak dimulai di bumi, melainkan jauh di kedalaman ruang angkasa, miliaran tahun sebelum planet kita ada. Bayangkan sebuah masa ketika alam semesta masih muda. Di dalam perut bintang-bintang raksasa yang membara, terjadi sebuah proses memasak yang luar biasa. Atom hidrogen, unsur tertua sejak peristiwa Big Bang, bertemu dengan oksigen yang ditempa dalam panasnya inti bintang. Ketika bintang-bintang ini mati dalam ledakan supernova yang dahsyat, mereka menyebarkan debu-debu kosmik ke seluruh penjuru galaksi. Di dalam debu itulah molekul H2O pertama kali terbentuk, membeku menjadi kristal es yang melayang di kegelapan hampa udara. Mari kita melompat ke 4,5 miliar tahun yang lalu. Tata surya kita mulai terbentuk. Bumi lahir sebagai bola gas dan magma yang berpijar. Ia adalah bola magma yang mendidih. Suhunya begitu panas hingga atmosfer pun belum terbentuk sempurna. Secara logika sains, air mustahil ada di sana. Panas yang ekstrem akan menguapkan molekul air apapun ke hampa udara. Lalu bagaimana mungkin sebuah planet yang awalnya adalah neraka api, kini menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang memiliki samudra luas yang menopang kehidupan? Bumi saat itu bukanlah planet biru yang kita kenal. Pada saat itu, bumi adalah tempat yang mustahil bagi air. Suhunya begitu ekstrem sehingga jika ada molekul air yang mencoba singgah, mereka akan langsung tercerai-berai atau tertendang kembali ke luar angkasa oleh angin surya yang ganas. Bumi pada masa itu adalah gurun api yang gersang dan sunyi. Namun di sabuk asteroid yang jauh dan dingin, pasukan pengantar air sedang bersiap melakukan perjalanan panjang. Selama ratusan juta tahun, bumi mengalami masa yang disebut sebagai Late Heavy Bombardment atau pengeboman berat akhir. Jutaan asteroid dan komet yang kaya akan es menghujani permukaan bumi yang mulai mendingin. Setiap hantaman batu raksasa itu membawa kado kecil berupa air yang terperangkap di dalam mineralnya. Bayangkan ribuan tabrakan hebat yang terjadi setiap hari. Perlahan tapi pasti, akumulasi es dari ruang angkasa ini mulai mengisi cekungan-cekungan di permukaan bumi. Namun, air tidak hanya datang dari atas. Di bawah kaki kita, di dalam mantel bumi yang panas, terdapat cadangan hidrogen yang terjebak sejak awal penciptaan. Melalui aktivitas vulkanik yang luar biasa, gunung-gunung berapi purba mulai bernapas. Mereka menyemburkan uap air dari dalam perut bumi ke atmosfer. Atmosfer yang kian menebal kemudian memerangkap uap ini. Ketika suhu planet akhirnya turun di bawah titik didih, terjadi peristiwa paling spektakuler dalam sejarah bumi, hujan abadi. Langit tumpah ruah, hujan turun selama jutaan tahun tanpa henti, mengisi lembah-lembah dalam dan membentuk samudra yang luas.
Setelah kita tahu dari penjelasan tersebut, mari kita lihat bagaimana asal-muasal air di bumi berdasarkan sains. Para ilmuwan memiliki dua teori besar tentang asal air di bumi ini. Pertama, teori kiriman kosmik. Sekitar 4 miliar tahun lalu, terjadi fenomena yang disebut Late Heavy Bombardment. Jutaan asteroid dan komet menghujani bumi. Batu-batu raksasa ini ternyata membawa muatan berharga, es dan mineral terhidrasi. Teori kedua adalah degassing. Air sebenarnya sudah ada di dalam perut bumi, terjebak dalam mineral di kedalaman mantel. Saat bumi mulai mendingin, gunung berapi memuntahkan uap air ini ke atmosfer. Uap tersebut mengembun dan terjadilah hujan abadi selama jutaan tahun yang mengisi cekungan-cekungan bumi menjadi samudra. Fakta mengejutkannya datang dari penelitian wahana antariksa baru-baru ini. Analisis terhadap asteroid Ryugu dan Bennu menunjukkan bahwa tanda kimiawi isotop hidrogen pada asteroid tersebut sangat mirip dengan air di samudra kita. Artinya, air kita adalah warisan dari luar angkasa. Lebih jauh lagi, oksigen dalam air tersebut dimasak di dalam inti bintang raksasa sebelum mereka meledak sebagai supernova. Kita benar-benar meminum debu bintang. Penelitian modern pada asteroid ini mengonfirmasi bahwa tanda kimiawi air di sana sangat identik dengan air yang mengisi gelas minum kita saat ini. Air yang kita gunakan untuk mandi, menyeduh kopi, atau yang mengalir di pembuluh darah kita adalah molekul yang sama yang dibawa oleh asteroid miliaran tahun lalu. Air tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Ia hanya berputar dalam siklus abadi. Setiap tegukan air yang kita ambil hari ini adalah saksi bisu dari ledakan bintang, hantaman asteroid purba, dan napas gunung berapi yang membentuk dunia. Kita tidak hanya meminum air, kita sedang meminum sejarah alam semesta yang telah menempuh perjalanan miliaran kilometer hanya untuk sampai ke gelas kita. Namun, jika kita melihat dari kacamata iman, apakah semua kebetulan kosmik ini terjadi tanpa rencana? Dalam banyak kitab suci, air disebut sebagai sumber segala kehidupan. Sains menjelaskan bagaimana prosesnya. Namun, iman menjelaskan mengapa itu terjadi. Bahwa miliaran tahun yang lalu, Sang Pencipta telah mengatur skenario yang begitu presisi. Dia menggerakkan asteroid dari sabuk jauh, mengatur gravitasi planet agar tepat menangkap kiriman tersebut dan mendinginkan suhu bumi di saat yang tepat. Alam semesta ini bukan sekedar mesin mati, melainkan kanvas besar di mana Tuhan melukiskan rahmat-Nya melalui molekul sederhana bernama air, agar suatu hari nanti kita semua bisa hidup di sini. Menurut pendapat Anda, dari mana asal-usul air di bumi? Dari asteroid luar angkasa atau sudah ada di bumi sejak awal penciptaannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Secara sains, air adalah bukti bahwa bumi adalah sistem yang terhubung dengan seluruh galaksi. Kita tidak terisolasi, kita adalah bagian dari jaringan kosmik yang luas. Namun bagi jiwa kita, air adalah pengingat akan kerendahan hatian. Jika untuk satu gelas air saja, alam semesta harus bekerja selama 4 miliar tahun, melibatkan ledakan bintang dan perjalanan asteroid, betapa berharganya keberadaan kita di mata Sang Pencipta. Setiap kali kita merasa kecil atau tak berarti, ingatlah segelas air yang kita pegang. Di sana ada ketekunan alam semesta dan kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Jagalah air, karena ia adalah saksi bisu perjalanan waktu menuju keabadian.
Terima kasih telah menonton sampai akhir kisah kecil yang menyimpan arti besar tentang kehidupan di alam semesta. Menceritakan alam dan hewan liar, merenungi makna dan keajaiban. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi tentang alam, satwa liar, atau dokumentasi tempat-tempat lainnya, jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari dokumenter alam.